Nah guys, Tuhan udah berjanji kalau Dia tidak akan memberikan ujian yang melebihi dari kemampuan umatnya. Nah kalau gitu, kenapa banyak orang yang overthinking sampai akhirnya dia depresi dan bunuh diri? Well, hari ini aku bakal bahas alasan dan bagaimana cara mengatasi overthinking. Nah guys, alasan nomor 1 orang bisa overthinking adalah karena dia tidak ada di masa kini. Dia hidup di masa lalu dan masa depan. Jadi, kasih aku 5 menit aja dan aku bakal ngubah hidup kalian untuk gak pernah overthinking lagi. Oke? Nah, jadi let's say ini adalah kamu. Kamu ada di masa kini, masa sekarang. Jadi kamu ini weekend dan kamu pengen keluar sama teman-teman, tapi teman-teman kamu semuanya sibuk. Akhirnya itu jadi masalah buat kamu karena kamu ngerasa kesepian. Jadi untuk masa kini kamu bermasalah karena kamu kesepian. Let's say beratnya 10 kilo. Karena ini bikin kamu sedih, rasanya tuh berat. Kayak kamu tuh menanggung beban 10 kilo. Nah, masalahnya kalau kamu tidak hidup di masa kini, kamu akan membuat masalah itu melebar kemana-mana. Contohnya ke masa lalu. Akhirnya kamu di masa lalu ini kamu berpikir nih, oh aku waktu masih kecil dulu dari umur 5 tahun, aku pernah nih merasa kesepian. Aku tuh gak punya teman, aku dibully waktu masih kecil. Akhirnya kamu mengingat-ingat semua kenangan-kenangan yang menyedihkan buat kamu. Akhirnya beban dari masa lalu dan trauma kamu tadi itu, seumpama nih traumanya 100 kilo. Akhirnya dari yang tadi harusnya cuma 10 kilo aja, karena hari ini kamu merasa kesepian, kamu tambahin jadi 100 kilo beban kamu di masa lalu. Nah, nggak cukup itu guys. Biasanya setelah itu kita nambahin beban di masa depan. Nih, kamu seumpama bisa hidup sampai umur 80 ya, dan sekarang kamu umur 20 tahun. Berarti ditambah dikurangin 80 kurang 20, 60 tahun. Jadi kamu tambahin ini beban selama 60 tahun di masa depan ini dengan anxiety. Karena kamu ada rasa ketakutan. Gimana nih kalau di masa depan aku selalu kesepian? Gimana kalau aku nggak punya teman nanti di masa depan? Gimana kalau aku nggak akan ketemu jodohku dan aku akan selalu kesepian? Nah, di situ masalahnya. Let's say 60 tahun, berarti bebannya bisa sampai 400 kilo. Akhirnya beban, guys, kalau kamu cuma ada di masa sekarang, beban yang harus kamu angkat itu cuma 10 kilo loh. Semua orang bisa ngangkat 10 kilo. Tapi kalau kamu tambah dengan beban trauma di masa lalu yang beratnya 100 kilo, terus kamu ditambah beban ketakutan akan masa depan yang 400 kilo, ya itulah di saat kamu drop. Karena siapa yang bisa ngangkat beban selama seberat 510 kilo gitu loh, seberat itu. Inilah kenapa orang yang overthinking itu sampai bisa depresi dan bunuh diri. Karena beban yang harusnya itu dihadapi dalam waktu lama, dalam waktu berapa nih? 60, 20, dan mungkin 10 tahun ya. Berarti waktu yang harusnya dihadapi dalam waktu 90 tahun, kamu hadapi hari ini gitu. Itulah kenapa pentingnya kita harus bisa hidup di masa sekarang, masa ini. Ya yang masalah yang hari ini dihadapi hari ini, masalah yang besok ya dihadapin besok, masalah yang setahun lagi dihadapin tahun depan, masalah yang 5 tahun ya dihadapin nanti 5 tahun gitu loh. Dan masalah yang sudah ada di masa lalu, ya udah nggak usah dianggepin lagi karena itu sudah ada waktunya, yaitu 10 tahun yang lalu atau 5 tahun yang lalu gitu loh. Nggak perlu untuk kamu overthinkingin lagi sekarang gitu. Karena kalau kamu overthinkingin semua, bebannya terlalu berat ya kayak tadi guys. Nggak ada yang bisa ngangkat beban yang 510 kilo dalam satu waktu gitu. Dan yang lebih parah lagi, di saat kamu overthinkingnya itu terus-terusan setiap hari, beban itu tuh setiap hari kamu angkat gitu loh. Beban yang 10 kilo aja guys, kalau kamu angkat terus selama sejam, 2 jam, sehari, 2 hari, tanganmu tuh pasti akan langsung sakit. Bagaimana kamu bisa ngangkat beban yang 510 tadi setiap hari? Of course, it will kill you inside. Nah, tapi nggak usah khawatir guys, karena overthinking ini bisa kok diatasin gitu, bisa dilatih.
Kita soalnya sering ngerasa kalau otak kita, pikiran kita itu nggak bisa dilatih. Jadi kita biarin dia mau melalang buana kemana-kemana, kita biarin aja gitu. Kayak kalau anak umur 2 tahun ngelakuin sesuatu, kita nggak terus ngajarin dia, kita nggak ngelatih dia karena kita ngerasa dia belum paham. Padahal dia itu sebenarnya paham. Sama kayak otak kita tuh sebenarnya paham guys, bisa dilatih, bisa diprogram ulang. Nah guys, cara paling efektif untuk menghadapi overthinking yaitu dengan belajar yang namanya mindfulness. Mindful, artinya kamu memang berada di saat itu, waktu itu juga. Jadi pikiran kamu itu nggak melayang-layang ke masa depan, nggak melayang-layang ke masa lalu, tapi kamu memang hidup di saat itu. Nah latihannya itu sebenarnya simple banget. Kayak sumpama kamu mandi. Nah kamu mandi itu jangan pikirannya kemana-mana gitu. Mandi itu ya kamu lihat nih, kerannya seperti apa, airnya seperti apa, gemericik air seperti apa. Di saat air itu nyentuh kulit kamu, rasanya kayak gimana. Jadi kamu fokus mandi ya mandi gitu. Itu memang sebuah seni latihan guys, supaya kamu memang hidup di masa sekarang. Supaya pikiran kamu itu memang ada. Karena kan seringnya kita melakukan sesuatu tapi pikiran kita tuh kemana-mana guys. Kayak kamu makan nih, kamu ada di saat ini, tapi kamu nggak bener-bener menikmati setiap suapan itu karena pikiran kita itu sudah yaitu melalang buana kemana-mana, mungkin mikirin masalah, mungkin takutan akan masa depan, atau malah mikirin hal-hal yang di masa lalu yang bikin kamu trauma. Nah, itulah pentingnya kita melatih otak kita. Nanti guys, di saat kamu mulai mempraktekkan si mindfulness ini, kadang pikiran kamu masih tetap melayang kemana-mana. Dan it's okay. Intinya di saat kamu sadari, ya kamu tinggal sadari, tarik nafas, dan kamu mulai fokus lagi ke masa sekarang. Mindfulness ini bisa kamu lakuin di saat kamu jalan-jalan, di saat kamu belajar, di saat kamu nyetir, di saat kamu mandi. Intinya apapun yang kamu lakuin, kamu harus pikirannya ada di sini. Bahkan di saat kamu nonton film pun guys, karena kadang nonton film tapi pikirannya kemana-mana. Nah itu bisa buat latihan gimana caranya kamu bisa fokus. Nonton film ya kamu fokus nonton film. Kenapa penting untuk belajar mindfulness? Karena supaya di saat kalian ada masalah nantinya, otak kalian itu sudah terlatih. Otak kalian sudah terlatih untuk hanya fokus ke masalah yang memang sekarang. Jadi biar nggak overthinking, nggak mikirin takutan di masa depan, dan nggak sedih, nggak loyo karena sedih, menyesal atas segala sesuatu yang terjadi di masa lalu. Gitu guys. So, thank you so much udah nonton videoku kali ini. Sampai ketemu di video yang selanjutnya.